Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini merupakan di 10 hari terakhir Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, memanjangkan umur kita dalam taat, dan senantiasa diberikan keberkahan buat kita semua. Salam dan salam kita sampaikan juga kepada tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kultum kali ini, yang sebelumnya kita sudah mengkaji hadis dan membaca hadis, alangkah baiknya pada hari ini kita akan tadabbur Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah kalian tidak ingin mentadabburi Al-Quran? Ada satu motivasi ketika kita ingin mentadabbur Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, dikatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang artinya, tidaklah sekelompok orang berkumpul dalam salah satu rumah-rumah Allah, yaitu masjid kita ini. Mereka membaca kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan datang ketenangan atau sakinah turun atas mereka, rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah akan mengingat atau menyebut mereka di sisinya. Disinilah manfaatnya ketika kita ingin mentadabburi salah satu ayat Al-Quran atau satu surah dalam Al-Quran, Allah akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Dan pada momen Ramadan di 10 hari terakhir, saya ingin menyampaikan tadabbur Quran tentang dalam surah Al-Qadar, dalam tafsir fi Jidalil Quran. Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam satu ringkasan, Said Qutb dalam tafsirnya fi Jidalil Quran, pada ayat pertama dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar, yaitu Al-Quran. Jadi menurut Said Qutb, ayat ini menggambarkan peristiwa terbesar dalam sejarah manusia, yaitu turunnya Al-Quran. Jadi peristiwa ini bukan hanya penting bagi umat Islam, tetapi bagi seluruh sejarah umat manusia. Karena sejak malam turunnya Al-Quran tersebut, manusia mendapatkan petunjuk hidup. Jalan kebenaran menjadi jelas, cahaya wahyu menerangi dunia.
Malam Lailatul Qadar menjadi mulia karena turunnya wahyu Allah kepada manusia. Jadi pada ayat yang pertama ini sudah jelas manusia akan mendapatkan petunjuk. Ini ada kolaborasinya dengan surah Al-Baqarah yang Allah katakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Jadi demikianlah tidak ada keraguan dalam kitab tersebut. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu menjadi petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Kita mohon kepada Allah semoga kita semua dijadikan Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat yang kedua Allah katakan wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Jadi di sini menurut Said Qutb, penyusun kitab tafsir Ijazul Quran, ayat ini menunjukkan keagungan yang sangat besar. Jadi seolah-olah Allah ini ingin menggugah hati manusia. Apakah kamu tahu betapa agungnya malam ini? Ini adalah cara Al-Quran membangkitkan kesadaran dan kekaguman manusia terhadap kebesaran Allah. Dalam ayat yang 3 dilanjutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Jadi lebih baik, bukan sama dengan, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan saja itu sekitar 83 tahun usia kita. Ini lebih baik, berarti lebih baik dari 83 tahun. Jadi di sini dijelaskan dalam tafsir Ijazul Quran, 1000 bulan ini melambangkan waktu yang sangat panjang. Tetapi Allah menjadikan satu malam lebih baik dari itu. Jadi ini menunjukkan betapa besar rahmat Allah kepada manusia. Jadi orang-orang yang beribadah pada malam itu seakan-akan mendapatkan pahala ibadah puluhan tahun. Ketika kita sedang dalam kajian ini, kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita harus yakin bahwasanya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya Allah akan ijabah. Kita yakin bahwa doa kita ini akan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Di sini dilanjutkan pada ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh. Penafsirannya adalah ruh Jibril. Biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin Tuhan mereka dari mengurus segala perkara. Di sini Said Qutb menjelaskan bahwasanya menggambarkan suasana yang sangat agung pada malam itu. Yang pertama, malaikat turun ke bumi membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyaksikan ibadah orang yang beriman. Jadi menunjukkan bahwasanya alam langit dan bumi seolah bertemu dengan satu malam yang penuh keberkahan. Kemudian yang terakhir di ayat yang kelima, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Menurut Said Qutb, suasana malam itu adalah malam kedamaian yang sangat dalam. Jadi hati kita terasa tenang, jiwa terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dunia terasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan ini berlangsung dari awal malam hingga terbitnya fajar. Jadi pesan yang tersampaikan dalam tafsir Ijazul Quran menurut Said Qutb, surah Al-Qadar ini menanamkan 3 kesadaran besar dalam hati orang yang beriman. Yang pertama, kesadaran tentang kemuliaan Al-Quran.
Al-Quran adalah cahaya yang mengubah sejarah manusia. Kemudian yang kedua, kesadaran tentang rahmat Allah. Allah memberi satu malam yang nilainya itu lebih baik dari puluhan tahun kita beribadah. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kesadaran untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malam itu adalah malam turunnya rahmat, malaikat, dan kedamaian. Jadi pada intinya adalah Lailatul Qadar bukan sekedar malam pahala yang besar, tetapi malam pertemuan hati manusia dengan cahaya wahyu Allah. Ada satu hal yang disampaikan oleh salah satu imam asy-syahid, yaitu Syekh Ali Khamenei. Ketika kita ingin dekat dengan Allah, yang pertama, ketika kita sholat, bayangkan bahwasanya kita berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pesan beliau juga pada generasi penerus, bacalah Al-Quran walaupun setengah halaman, karena Al-Quran itu akan menjadi petunjuk buat kita semua. Mungkin demikian yang bisa dapat kami sampaikan pada kutub hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan ada satu hal pengumuman, insya Allah sore nanti akan ada acara khatmul Quran, kajian beserta buka bersama, dilanjutkan dengan tarawih. Demikian kutub yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.